Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-alim wal muta'allim syarikani fil khair wa sairun nas la khaira fihim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita semua selaku umatnya, semoga mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh muslimin muslimat dimanapun berada, marilah kita lanjutkan kepada pembahasan kitab Nasaihul Ibad bagian kedua ya, masih muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifat, kepada sifat yang paling tinggi, al-kamaliyah, lagi sempurna. Sesudah muallif yang menyusun kitab Nasaihul Ibad ini dalam syarahnya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, membacakan basmalah, lalu dia membacakan hamdalah. Alhamdulillah, seluruh puji, segala puji milik Allah. Memang semua pujian itu adalah milik Allah. Puji itu ada 4 ya. Yang pertama qadimun liqadimin, ya, qadimun liqadimin, puji Allah kepada Allah. Yang kedua qadimun lihadisin, Allah memuji ke makhluknya. Yang ketiga hadisun liqadimin, makhluk memuji kepada Allah. Yang keempat hadisun lihadisin, makhluk memuji kepada makhluk. Semuanya adalah lillah, milik Allah. Di antara berkah dari hamdalah, berkah daripada hamdalah, setiap kita mendapati kenikmatan. Tadi sudah disebutkan, kalau seandainya ada makhluk, ada teman kita memuji kepada kita, ada saudara kita memuji kepada kita, ada orang lain memuji kepada kita, maka kita yang harus pertama diucapkan adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur dalam hati. Segala kenikmatan yang telah diterima oleh diri kita ini adalah dari Allah. Dari Allah. Maka berkah daripada kita mengucapkan hamdalah, Allah akan terus menurunkan berbagai anugerah, berbagai kenikmatan kepada kita. Perbanyaklah mengucapkan hamdalah. Bahkan dari keterangan para ulama bahwa ketika ada berdoa, di antara min adabi doa, di antara adab doa itu adalah pertama mengucapkan hamdalah, yang kedua mengucapkan sholawat. Lalu kita berdoa dan ditutup dengan sholawat dan hamdalah.
Sebab antara doa permintaan kita kepada Allah itu ada hijab. Hijab itu ada penghalang yang menghalangi semua permintaan kita atau doa kita. Maka bukalah doa kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Lalu sebutkan doa-doa kita, ditutup lagi dengan sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah adab doa atau syurutu ijabati doa, syarat diantara syarat ijabah doa. Oleh sebab itu muallif pengarang kitab ini yaitu siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia sesudah membacakan basmalah lalu dia membacakan hamdalah, ya. Alhamdulillah, seluruh puji, segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi ja'alal ilma, yang mana Allah menjadikan ilmu itu arfa'as sifatil kamaliyah, yaitu sifat yang paling tinggi dan paling sempurna. Kenapa manusia ditinggikan harkat darajatnya oleh Allah, sehingga kalau kita melihat tubuh manusia, kalau besar ada yang lebih besar. Besar mana manusia sama gajah? Kalau manusia mengandalkan kelihayan dalam berenang, hebat mana renangnya manusia sama buaya. Kalau manusia mengandalkan saya mah bisa memanjat, pintar mana sama monyet? Pintar mana sama monyet? Kenapa? Manusia mampu melumpuhkan buaya, mampu melumpuhkan harimau, mampu melumpuhkan gajah. Nih, karena manusia diberi ilmu akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam muqaddimah ini, muallif kitab ini memberikan sifatan Allah. Alhamdulillah, seluruh puji hanyalah milik Allah, yang mana Allah alladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamariyah. Allah menjadikan ilmu, menjadikan ilmu dengan sifatan yang paling tinggi dan sempurna. Arfa'a sifat al-kamaliyah, menjadikan ilmu dengan sifatan yang paling tinggi lagi sempurna. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah membaca hamdalah, lalu muallif kitab ini membaca syahadat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Wahdahu, Allah itu maha esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lalu dilanjut dengan wa alladzi khassa man syaa. Maaf ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di sini adalah permulaan syahadat. Syahadat itu ada dua. Yang pertama bersaksi. Kita mengi'tikadkan dengan hati, itu namanya bersaksi. I'tikad dengan hati itu namanya syahadat. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, Allah itu maha esa. Wahdaniyat, kul huwallahu ahad, la ilaha illallah. La syarikalah, Allah tiada sekutu. Allah tidak mempunyai teman. Wahdahu la syarikalah, Allah tidak punya tandingan. Allah tidak ada Allah dua, tidak ada Allah tiga. Wahdahu la syarikalah, Allah wahdaniyat.
baik Allah tunggal Maha Esa fi zat Allah itu tunggal, sifat Allah itu tunggal, af'an Allah pekerjaan Allah itu tunggal. Wahdahu la syarikalah. Siapapun yang mengiktikadkan adanya Tuhan selain Allah, atau mengiktikadkan Allah itu ada tiga, atau Allah itu ketiga dari tiga, seperti i'tikad Nasrani, seperti i'tikad Nasara yang mengiktikadkan bahwa innallaha salisu salasah, wa qalatin Nasara innallaha salisu salasah. Orang Nasrani dia berkata dan dia punya i'tikad bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga, maka itu kafara, orang itu adalah kafir. Qad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Ternyata sesungguhnya nyatalah kafir orang yang berkata mengiktikadkan bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga. Ketiga dari yang ketiga. Oleh sebab itu di sini disifati oleh mu'allif wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Yang mana Allah telah mengkhususkan atau mengistimewakan man syaa kepada orang yang dikehendakinya min ibadihi di antara hamba-hambanya bil ma'athiril hukmiyah dari asar-asarnya yang mengandung hukum. Di sini mu'alif memberikan sifatan Allah. Allah itu telah memberikan keistimewaan kepada orang yang dikehendakinya dengan ma'asiril hukmiyah, dengan asar-asar dari al-hukmiyah yang mengandung hukum. Allah itu memberikan keistimewaan ke setiap orang. Ada yang diberi hikmah oleh Allah, ada yang diberi ilmu oleh Allah, ada yang diberi keistimewaan mempunyai ini, mempunyai itu. Nah, Allah mengistimewakan kepada seseorang itu memang syaa, sekehendak dia. Tidak bisa, Allah itu mustahil dipaksa atau terpaksa. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Timbul pertanyaan, apakah kalau kita berdoa lalu Allah memberi kepada kita, itu kan Allah terpaksa? Tidak. Itu merupakan bahasa tauhidnya muqaranatul wujud. Allah akan memberi kepada kita, Allah pun menciptakan kita untuk berdoa. Jadi muqaranatul wujud. Jadi Allah itu telah mengistimewakan kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya dengan bil ma'asiril hukmiyah. Di sini ma'asiril hukmiyah bisa dikatakan hadis atau asar yang mengandung hukum. Nah, dalam muqaddimah ini, dalam ilmu balaghah disebut ilmu badi bara'atus istihlal, yaitu gaya bahasa. Kan musonif di sini akan menjelaskan tentang hadis dan asar sahabat. Makalah pertama, makalah kedua, itu kan? Ini adalah hadis Nabi, ini adalah sabda para sahabat, sabda tabi'in, perkataan tabi'in. Itu adalah asar. Jadi dalam muqaddimah, dalam pembukaan, dalam pendahuluan, mu'allif kitab itu sudah membacakan, ya, sudah mengungkapkan apa yang akan dia bahas. Yang dia akan bahas adalah hadis Nabi, yang dia akan bahas, yang dia akan susun adalah asar sahabat, asar tabi'in. Asar itu adalah perkataan sahabat, sabda tabi'in. Nah, dalam muqaddimah syahadat ini Allah memberikan musonib memberikan sifatan Allah ini dengan alladzi khassa
man syaa min ibadihi. Allah telah mengistimewakan kepada orang yang dikehendakinya di antara hambanya bil ma'asiril hukmiyah, dengan asar-asar yang mengandung hukum. Kalau sabda Nabi, perkataan Nabi namanya hadis. Kalau perkataan sahabat tabi'in namanya asar. Itu adalah man khassa man syaa min ibadih. Nabi, sahabat adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada syahadat ini. Lalu yang kedua, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, itu adalah hamba Allah wa rasuluh dan utusan Allah. Khassa, Allah memberikan istimewahu kepada Nabi. Siapa Allah Ta'ala? Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi bijami'i kamalatil ubudiyah, dengan seluruh kesempurnaan dalam ibadah. Allah telah mengistimewakan kepada Nabi ibadahnya, seluruh ibadah memang sempurna. Tiada yang ibadah sempurna selain daripada Nabi. Tiada keimanan yang sempurna daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membicarakan tentang keistimewaan Nabi, tidak akan ada habisnya. Lain kesempatan kita jelaskan tentang keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kami bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kita pun sebagai Abdullah, hamba Allah, tetapi bukan Rasul Allah. Jadi ada titik perbedaan antara Rasul itu adalah insanun, sama manusia, uhia, tetapi ada titik perbedaan antara kita dan Rasul, ya, atau kita dengan Nabi. Kita pun manusia, Rasul pun manusia, tetapi ada titik perbedaan. Rasul itu adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in, manusia yang diberi wahyu oleh Allah, sementara kita tidak diberi wahyu oleh Allah. Maka kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Lalu ada titik perbedaannya lagi antara Nabi dan Rasul. Rasul itu wa yu'maru bitablighi, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Hadirin santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan dalam pengajian kali ini bahwa untuk pengajian kali ini bahwa segala puji hanyalah milik Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat yang paling tinggi lagi sempurna. Yang kedua, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak sekutu baginya. Yang ketiga, sifatan Allah itu alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asir hukmiyah. Allah telah mengistimewakan kepada orang yang dikehendakinya dengan asar-asar yang mengandung hukum, yaitu sabda Nabi dan sabda sahabat. Yang ketiga, bersaksi tiada sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah, yang mana Allah telah mengistimewakan kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW bijami'i kamalatil ubudiyah, dengan seluruh kesempurnaan dalam beribadah. Semoga bermanfaat. Di part ketiga kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.